kasih. Tadi makannya wortel ya? Makanannya dia. Tadi Mas Chef Billy bilang, iya ini dia lagi anteng banget. Shanas punya kamu itu jenisnya apa ya? Aduh, saya nggak tahu ini jenisnya apa ya, Mas? Jenisnya Holland Lop. Oh, Holland Lop. Holland Lop ini namanya Gaston ya? Kalau yang saya gendong ini katanya namanya Netherland Dwarf. Jadi dia import asli dari Belanda dan udah nggak bisa besar lagi, lihat tuh. Ini kupingnya cuma segede jempol saya. Ini gemes banget sih. Selamat datang dulu loh, selamat Iya pagi. loh. Ini Ini teman-teman ada yang teman-teman membawa. Indonesian Rabbit Society. Ada Mas Zai, ada Mbak Tina, dan juga Mas Akbar. Selamat pagi. Ini apa sih Mas sebenarnya? Saya bingung kalau yang ini nih jenisnya apa nih? Mas. Ini jenisnya Flemish Giant disebutnya. Oh, karena memang besar. Dia bobotnya bisa sampai 8 kilo kalau udah dewasanya. I Ini see. udah termasuk dewasa. Ini belum, ini masih junior, masih 5 bulan. 5 bulan udah segede gini Tapi dia kalau dikasih Indonesian makan apa. Rabbit Society sendiri emang kegiatannya ngapain aja sih Mas? Kita kegiatannya yang pasti ya gathering, ngadain, dan terutama utamanya kita ngadain kontes kelinci yang kita rutin diadakan setiap tahun. Oh, kontes kelinci. Kontes kelincinya tuh maksudnya berarti mereka nanti dinilai cantiknya kah, bulunya gitu-gitu? Iya, kita ada SOP-nya setiap unit kelinci, kita ras kelinci dinilai oleh juri yang berkompeten tentang kelinci. Dan biasanya kita datangnya juri dari Amerika, dari Arba. Oh gitu. Sampai dari tahun berapa sih maksudnya sudah terdiri Indonesian Rabbit Society ini? Kita mulai membuat klub IRS itu sejak 2010 dan kita pertama kali mengadakan kontes kelinci itu pada tahun 2012. Oh. Udah cukup lama juga berarti ya. Iya. Kalau Mas Akbar sendiri pribadi punya kelinci berapa banyak di rumah? Saya di rumah konsen di Jersey Wally dan Netherland Dwarf itu sekitar 50 ekor saja. 50 ekor. Kalau Mbak Tina ada berapa, Mbak? Ya samalah sekitar segitu. Sekitar Nah, ini 50. udah pernah datang ke Indonesia Morning Show sebelumnya ya Mbak ya. Waktu itu bawa satu kelinci, saya ingat namanya Lady. Betul. Jadi pakai baju, aduh centil banget ya si Lady. Ini juga pakai. Iya, sekarang pakai baju lagi. Tapi ternyata rekornya Maza yang punya cukup banyak. Berapa? Cuma 200 kok. Cuma 200. Lihat deh, itu digendongnya harus kayak gitu caranya ya Mas ya. Kalau gini bener nggak nih gendongnya saya? Iya nggak apa-apa. Jadi Nggak intinya apa-apa. kelinci itu kan dia di rantai makanan dia paling bawah. Jadi dia akan selalu merasa takut dan terancam. Selama dia bisa mendengar detak jantung kita, dia akan merasa lebih tenang. Oh, gitu pantesan. caranya. Yang ini pasrah banget sih sama saya. Karena dia dekat detak jantung kamu. Tapi kalau misalnya untuk makanannya sendiri nih Mas, kan sekarang banyak juga orang pelihara kelinci. Nggak usah jauh-jauh deh. Saya dulu pernah pelihara kelinci, tapi usianya tuh nggak panjang gitu. Mati, nanti beli lagi, mati lagi. Apa yang salah sih Mas biasanya kalau dari pemeliharaan kelinci tuh? Yang pertama sih, kita pasti persiapan kandangnya. Kelinci itu lebih sensitif terhadap panas ya. Jadi ketika dia kena stres panas, kondisi badan dia agak lemah. Oh gitu. Iya, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang pasti pakan. Nah, pakan untuk kelinci yang saya piara dan teman-teman dari RS juga mencoba untuk memberikan pakan yang baik, yang sehat. Jadi kita hanya memberikan pelet dan hay. Hay itu adalah rumput kering. Oh gitu. Jadi Hey. kalau misalnya kelinci itu makan kangkung dan wortel, itu salah? Itu mitos. Itu salah besar. Salah Salah besar besar. sebenarnya. Oh gitu. Kayak kalau kangkung itu saya hampir nggak boleh kasih seperti kangkung gitu. Kenapa Mas alasannya? Karena kelinci itu sensitif sekali dengan penyakit pencernaan ya. Oh, Jadi ketika dia tidak terbiasa dan makannya banyak, tiba-tiba dia tidak sesuai dengan kondisi pencernaannya, biasanya mencret atau kembung. Nah itu sering dialami oleh kelinci-kelinci yang kita piara gitu selama ini di rumah gitu. Oh baiklah, berarti kita harus mempelajari bagaimana cara merawat kelinci kalau kita memang mau memelihara. Tapi kita akan cari tahu lebih lanjut setelah yang satu ini ya. Iya, kita akan cari tahu karena katanya ada yang namanya kelinci rumahan dan ada juga namanya kelinci kontes. Oh. Sesaat lagi ya. Kestan. Yeay, masih bersama kelinci-kelinci lucu ini dan tentunya bersama teman-teman dari Indonesian Rabbit Society. Oke, mau tanya lagi nih Mas, tadi kan sempat ngomongin soal makanan yang harus hati-hati juga pemilihannya. Kalau perawatannya sendiri harusnya gimana sih untuk kelinci-kelinci ini? Perawatannya sih sebenarnya sama lah ketika kita piara kucing atau anjing gitu ya. Kita ada
melakukan grooming kelinci itu biasanya membersihkan kotoran-kotoran yang ada tempel di bulunya. Dan biasanya kalau bulu yang panjang itu kita relatif agak harus butuh ekstra waktu karena dia lebih butuh perhatian lebih dibandingin yang bulunya yang pendek. Oh, tapi bulunya tuh bahaya nggak sih Mas buat pernafasan? Karena kalau saya pegang gini kan halus banget nih kayak bulu kucing. Iya. Bulu kelinci sih selama ini nggak ada masalah ya. Dalam arti ketika kita piara itu dengan yang lain sih sehat lah, bisa disebut sehat gitu. Oh, oke. Kalau Tapi misalnya ini tadi yang Shanas pegang agak rontok-rontok nih, kenapa ya Mas ya? Itu biasanya dia adaptasi karena itu kan baru datang ya dari US. Biasanya dia ada adaptasi cuaca, jadi mereka akan menyesuaikan gitu. Biasanya dengan kondisi cuaca di US sama di Indonesia berbeda. Jadi mereka ada sedikit rontok gitu. Oh, tapi kalau untuk perawatannya berarti mandi ini pakai shampoo biasa aja? Atau Saya gimana? biasa mandiin pakai sampo kelinci atau pakai sampo kucing juga bisa. Ada khusus shampoo kelinci ya? Ada. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan jenisnya macam-macam banget nih, Mas, Mbak. Katanya ada yang kelinci rumah, ada juga yang kelinci untuk kontes. Itu gimana cara bedainnya? Nah, kalau kelinci rumahan itu biasanya kebanyakan tidak memenuhi standar untuk ikut show. Kenapa? Tapi jenisnya boleh apa aja? Ya, semua jenis itu bisa untuk jadi kelinci rumahan. Mau dia kelinci show, mau tidak kelinci show, itu bisa jadi kelinci rumahan. Oh, berarti syarat kalau untuk jadi kelinci kontes? Kalau kelinci kontes itu kita ada SOP-nya, ada standard of perfection. Jadi ada, dia harus bentuknya seperti ini, bentuknya harus seperti ini, dan setiap ras itu beda. Kayak contoh Holland Lob. Nah, yang jenis yang lagi banyak pegang itu tidak bisa ikut show karena telinganya itu agak sedikit naik. Apanya naik? Telinganya, ear controlnya rusak. Oh, Cian. Ya udah nggak Kalau apa-apa Netherland dipiara Dwarf aja. ini bisa Nah, ikut kalau kontes. dipegang itu show banget. Ini show. Iya. Ya ampun ini halusnya ya, minta ampun ya. Kamu ini ya Oh, suka gitu. ikut kontes ya? Iya. Kenapa Mas dia ini layak untuk ikut kontes? Untuk standarnya Netherland Dwarf sendiri dia harus punya badan karena dia dwarf, jadi dia harus kerdil. Oh, Satu yang hai, kedua dwarf. juga telinganya itu harus kurang dari 2 inch. Oh, Kurang dari 2 inch. ini kecil sih sebesar jempol saya persis. Iya, terus kepalanya juga dia harus massive, besar. Harus besar. Oh, Iya. oke. Nah, kalau dari lingkungannya sebenarnya yang harus diperhatikan gitu kalau misalnya mau memelihara kelinci, apa sih yang harus kita siapkan? Apakah kandang seperti ini atau bawahnya tuh harusnya apaan? Iya, diusahakan kandangnya itu harus ada perbedaan tinggi antara untuk tempat pupnya ya. Karena kalau misalnya nanti dia tidak ada perbedaan tingginya, nanti dia cenderung lebih akan bisa diinjak atau apa, dan jadi cepat kotor nantinya. Oh, akhirnya jadi penyakit buat dia ya? Iya, itu. Kecuali kalau kita memang bisa rutin bersihin, misalnya sehari bisa 3 atau 4 kali. Tapi kalau di Indonesian Rabbit Society ini sendiri ada mungkin pelatihannya atau groomingnya sama-sama gitu nggak sih Mas kalau dari segi kegiatan? Nah, biasanya di acara show itu kita sekalian. Jadi kita di situ ada gatheringnya. Kita nanti kasih tahu kelinci yang show itu seperti apa sih. Terus nanti kelinci cara-cara groomingnya kayak gimana sih. Terus kelinci kita udah layak ikut show atau memang ya udah kelincinya hanya begini aja. Gitu, nanti kita dikasih tahu di situ semua. Kalau menang show tuh biasanya dapat apa, Mas? Kita ada ribbonnya, tapi nggak kita bawa ya kebetulan ya. Bangga juga Oh, sih. dapat ribbonnya. Iya, Ada yang di sini berarti udah pernah peliharaannya dapat? Ya hampir rata-rata kita udah dapat semua. Ini udah menang juga nih. Itu udah. Tapi dia baru datang. Ini berapa sih harganya kalau saya boleh tahu? Kurang lebih sekitar 1.500. 1.500 US dollar. Iya. Kalau yang ini Kalau yang itu, sama kayak laptop yang ini. Yang ini. Berarti yang itu kurang lebih 900. Oh, 9 jutaan 900. ya 10 juta berarti bisa dibilang nggak murah juga ya Mas ya Tapi untuk nggak mahal juga sih. Sebenarnya. memelihara ini Kalau gitu. dibandingin hewan lain seperti anjing kan mahal lagi. Iya, anjing ada yang sampai 50 jutaan ya. Kalau ini mahal nggak? Ini sudah campuran sih. Ini harganya sekitar 2 jutaan. Oh. Kalau yang lokal mana Mas yang lokal? Lokal. Maksudnya lokal udah di peranakan Indonesia gitu ya. Iya. Ini udah peranakan Indonesia yang itu juga udah, yang ini Kelahiran juga di udah. sini. Oh, ini masih import semua nih. Masih baru import. Ini masih dari Jadi Amerika belum bisa diajak dia. ngobrol dulu, mesti pakai bahasa Inggris ngomongnya. Mas, tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya kelinci, kalau anjing itu kan bisa dilatih. Kelinci bisa nggak sih dilatih sebetulnya? Iya, penasaran. Bisa. Tapi cenderung lebih lama ya. Gimana Mas cara ngelatihnya? Kita bisa ajarin dia untuk pipis di tempat yang kita inginkan. Berapa lama tapi tuh? Paling cepat 1 minggu. Oh, lumayan ya. Kalau misalnya sabar, gitu. ngelatih pipis untuk di satu tempat gitu, itu gimana biasanya Bisa. latihannya? Jadi kita usahakan tempat pipis yang dia mau itu kita atur dulu. Misalnya kita maunya pipisnya di mana? Di kamar mandi kita nih. Ya udah kandang itu kita taruh di situ.
makanan, minuman kita taruh juga di dekat situ. Karena kelinci ini sistem pencernaannya jauh lebih cepat, jadi ketika dia makan dia akan pipis dan dia akan pup. Oh gitu. Langsung. Iya. Jadi lebih baik ditaruh di tempat yang berdekatan. Iya betul. Jadi jangan memberikan makanan atau minuman di tempat yang kita tidak inginkan dia untuk pipis atau pup. Oh, I see, itu yang paling penting. Terus apa lagi Mas yang harus disiapkan berarti? Nah, kandang sih yang nomor 1. Kandang nomor 1. kandang. Dan kalau di dalam kandang itu misalnya saya mau beli 2, boleh nggak disatuin gitu? Diusahakan jangan ya. Oh, oke. Oh, nggak Kenapa boleh tuh? digabungkan, Mas? Kalau tempatnya kita mau lepas kurang lebih 2 atau 3 meter persegi itu boleh. Karena kelinci itu cenderung untuk teritori. Kalau kita gabungin jantan dengan betina, dia akan selalu kawin anytime. Oh. Anytime. Tidak Tapi mengenal waktu tidak dan mengenal tempat. waktu. Iya. Tapi kasihannya kalau si betinanya kalau lagi hamil, Oh, kenapa dia cenderung akan melindungi janin dalam kandungannya. Oh, ini nggak ada yang lagi hamil? Itu yang hitam itu baru kawin 3 hari yang lalu. Oh, kamu lagi hamil? Ya Baru ampun. kawin dia. Ampun, Ya ampun, pantesan kamu anteng aja dari tadi calon ibu. Oke, Mas, kalau misalnya kelinci ini dengar-dengar import juga. Ini agak beda juga nih ininya. Ya. Ya itu jenisnya Anggora. Jersey Woolly. Ngarang. Jersey Woolly. Dia termasuk kelas mini juga, dwarf juga Oh dia. gitu. Cuma dia berbulu. Padahal kalau menurut saya gede. Di mana dwarfnya tuh maksudnya kelihatannya di mananya sih Mas? Bodinya kecil. Tapi karena ini berbulu loh, jadi bulunya agak bulunya fluffy. tebal sekali Iya. ya Mas. Kalau misalnya dia kelinci itu boleh dimandiin nggak sih? Boleh. Boleh. Jadi Boleh. kalau untuk yang berbulu lebat seperti ini disikat gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang bulu pendek juga nggak apa-apa. Ini kayak kemoceng, berarti kalau misalnya mau dibersihin, dikeplok-keplok gitu nggak bisa ya? Hati-hati dia gampang nyangkut debu Sebenarnya berarti ya. Ada lagi kelinci English Angora itu dia lebih fluffy lagi, lebih panjang lagi bulunya. Lebih kayak kemoceng lagi. Iya, Ya dia termasuk yang ampun. besar. Tapi mungkin Mbak Tina sendiri punya pengalaman nggak sih? Kan kelincinya banyak banget nih di rumah, ada 40, 50. Itu semua punya kandang sendiri-sendiri apa gimana? Di rumah ada kandang sendiri-sendiri, jadi susun gitu ya. Setiap kotak selalu ada setiap kotak kelincinya. Kecuali ini kelinci rumahan. Oh, dia Pernah bisa ada di sofa pengalaman nggak? gitu. Kalau misalnya kelincinya digabungin mereka berantem gitu mungkin? Oh berantem, makanya tadi pertama kali kejar-kejaran dia. Oh, harus Jadi ada berantem. kenalannya dulu. Betul. I see. Kalau tempatnya lebih lebar itu lebih leluasa ya. Jadi dia nggak ngurusin yang lain gitu loh. Tapi kalau Jangan, dia lagi kalau hamil. kalau misalnya tempatnya luas dia nggak urusan. Jadi lari-lari sendiri. Tapi kalau tempatnya rada sempit gini, rada usrik sama yang temennya. Oh, karena teritorial betul. tadi. Oh, baiklah. Tapi kan kelinci ini termasuk binatang yang pendiam gitu ya Mbak ya, emang nggak ada suaranya. Iya, Kalau betul. misalnya anjing, kucing kan kita tahu kayaknya gonggongnya lagi senang Iya, atau tuh lagi sedih. sakit. Kalau kelinci kita tahu dari mana sih dia lagi ngerasa nggak enak atau apa? Dia bisa. Yang pertama mungkin dia lebih mojok, lebih diam, terus cenderung lebih nggak aktif, makannya berkurang, dan dalam beberapa kasus ada yang dia cenderung jadi lebih galak. Oh, gitu. Iya. Kalau galak tuh ngapain? Maksudnya dia bisa gigit atau gimana? Nyakar, gigit, dia nggak mau ngasih tahu karena dia nggak bisa ngomong jadi dia gigit. Oh, Kalau dia bisa ngomong mungkin dia ngomong sakit, sakit Saya Pak, lapor sakit. gitu lagi ya. nggak enak badan gitu ya. Oh, Wow. oke, Terus ini baiklah. kalau misalnya kita mau ada yang mau gabung ke Indonesian Rabbit Society, gimana caranya Mas? Tinggal follow Instagram aja di Indonesian Rabbit Society. Nanti ada kontaknya, bisa hubungin Langsung kontaknya. hubungi. Oke, ngumpul-ngumpulnya biasanya di mana? Hari apa, Mas? Biasanya sih kita eventnya setahun 1-2 kali. Biasanya langsung kita hubungin di Facebook atau di Instagram. Oke, baiklah. Berarti langsung bisa hubungin di sosial media. Pokoknya intinya kalau misalnya memang mau merawat dan memulai hobi untuk merawat kelinci, harus tahu dulu bagaimana cara merawatnya ya. Iya, itu yang paling Pakannya, terus kandangnya, terus bagaimana melatihnya. Jangan asal-asalan, ya kan? Mas Akbar sendiri ini ada kontes terdekat yang akan diselenggarakan? Iya. Kontes terdekat IRS itu akan insya Allah akan diadakan di bulan September, sekitar tanggal 25 September itu di Indopet Expo, bertepatan di ICE BSD. Oh, baiklah. Kita akan Kalau ke sana. begitu, terima kasih banyak loh. Semoga kelinci-kelincinya sehat-sehat terus. Iya, dan bisa menang kontes, dapat medali yang banyak. Iya, itu dia. Dia meluncur dari situ. Baiklah. Oke, tadi kita sudah ngomongin soal hewan peliharaan yang lucu ini. Selanjutnya masih ada informasi menarik lainnya. Di antaranya kita akan berlibur seharian di Teluk Kiluan di Lampung. Informasi usai jeda, Indonesia Morning Show segera kembali.